tengah-tengah banyaknya metode parenting, ternyata ada metode yang juga manjur, ini adalah parenting berkisah. Nah, kali ini kita akan berjumpa langsung dengan pakarnya. Kami mohon untuk hadir di sini, Ustadz Karji. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah kaget, ini temannya. Oh ya, maaf. Kok sepertinya saya pernah lihat Kaji ya? Oh iya. Namanya kalau tidak salah Morning. Morning, iya. Biar Kak Adi Dulu ganteng kok sekarang. berkamuflase. Oh, Jadi iya. ini kalau malam kadang Cantik. kalau siang ganteng. Ganteng. Ada yang bisa saya share nih untuk teman-teman di media? Ya. Ini Ustadz Karji atau Kak Aji saya manggilnya ya? Biasa saja. Lebih nyaman dipanggil Kak deh kayak. Kak Aji ya. Iya. Kak Aji, ini Kak Aji, sekarang kan banyak metode parenting ya. Semua orang punya cara masing-masing. Kak Aji sendiri mempraktekkan parenting berkisah. Iya, benar. Kalau boleh tahu alasannya apa Kak Aji? Kakak ngomong dulu. Siap. Begini. Jadi Kak Joko ya? Iya Kak Joko. Kak Joko, kenapa mungkin ada di luar sana juga bertanya-tanya, kenapa sih kok berkisah? Kan sekarang ada banyak media tuh. Betul. Ada TV, ada PowerPoint, bahkan ada game-game yang mengedukasi parenting dan seterusnya. Iya, betul. Tapi Kak Joko, kenapa saya kok lebih bersikukuh seperti itu ya ke dalam dunia kisah? Karena sampai saat ini saya pribadi beranggapan bahwa karakter yang membentuk saya itu lebih banyak dipengaruhi oleh kisah atau oleh cerita atau oleh dongeng yang didongengkan oleh orang tua kita zaman dulu. Masih teringat Kak Joko ketika itu ketika saya lahir nih, ketika kita lahir. Pernah lahir ya? Pernah dong. Ada Tutur Dinular, ada Nini Pelet, ada Arya Kamandanu. Itu masih terngiang di telinga saya. Padahal tidak ada visualisasi filmnya. Kenapa? Suara, ya? Saya berpikir, oh berarti karena inilah salah satu manfaat, salah satu kenapa saya tetap di kisah. Karena ternyata memori saya dulu diisi dengan kisah seperti itu dan sekarang masih ingat. Nah, alangkah bijaknya jika kita dalam membersamai anak, hal yang paling sangat bisa dilakukan oleh orang tua adalah berkisah. Oke. Berarti Kak Aji itu merasa dengan kisah-kisah yang pernah didengar itu bisa mengambil hikmahnya, betul Kak Aji ya? Ya, seperti Dan itu. harapannya ketika bercerita, mungkin ayah bunda mau bercerita, nanti anaknya akan terus ingat gitu ya. Yang kedua Kak Aji, manfaatnya apa kira-kira dengan metode mendongeng atau berkisah ini Kak? Baik. Dan sementara ini Kak Joko ya, kita pisahkan dulu ya, kita abaikan dulu arti mendongeng, arti berkisah, arti cerita ya, kita abaikan dulu. Yang pasti Kak Joko, dari kegiatan berkisah atau dari kegiatan kita memberikan kisah itu banyak sekali manfaatnya ya. Bahkan manfaat yang sangat ekstrim itu bisa menghilangkan rasa sakit. Contoh misalnya ya. di dalam sebuah buku itu disebutkan Louis Pasteur ya. Louis Pasteur itu untuk memberikan anestesi kepada pasien yang akan diamputasi itu ternyata pakai apa? Kisah. Sebelum ada obat anestesi. Artinya kisah, terlepas dari itu kisah, dongeng ataupun cerita, budaya bertutur ini sangat efektif mempengaruhi otak bawah sadar anak. Gitu aja. Ya. Oke. Itu manfaat buat orang yang kita dongengi ya, bisa menghilangkan rasa sakit gitu ya. Juga memberikan motivasi tentunya. Ya. Oke. Berikutnya Kak Haji, kira-kira visi dan misi ke depan ini apa yang akan Kak Haji lakukan terkait dengan parenting atau berdongeng? Oke, harapan saya terkait dengan berkisah atau kegiatan berkisah ini akan dijadikan sebagai budaya yang mungkin lambat laun kalau kita tidak menguri-nguri gitu ya akan tergerus oleh perkembangan zaman seperti itu. Kembali lagi coba kita flashback ke depan bahwa kenapa kita harus melestarikan kisah, karena orang-orang tokoh-tokoh besar itu
tumbuh dan bisa menjadi orang yang berkarakter luar biasa dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, atau Muhammad Al-Fatih. Itu diberikan kisah motivasi-motivasi sehingga sampai sekarang kita bisa lihat pahlawan seperti itu. Baik, untuk harapan saya, visi misi atau harapan tadi? Ya, visi dan misi. Oke, Ya. untuk visi misi saya sebagai pengkisah seperti itu ya, adalah bisa memberikan nuansa parenting dalam bentuk kisah dan bisa membumikan kisah, menjadikan kisah sebagai menu utama untuk disampaikan orang tua di waktu-waktu quality time bersama keluarga seperti itu. Untuk waktu yang tepat kalau misalnya ayah bunda di rumah mau mendongeng atau berkisah itu kapan, Kak? Sebenarnya waktu yang tepat ini bisa didesain. Namun dari penelitian bahwa waktu-waktu yang tepat itu adalah sebelum tidur, atau ketika anak-anak memang rileks dan siap untuk menerima kisah itu. Dan sekali lagi ini bisa diskenariokan, artinya tidak harus sebelum tidur dijadwal rutin berkisah, tidak harus seperti itu, mengalir saja. Sehingga betul-betul otak itu siap untuk menerima dan kisah bisa kita berikan. Okay. Ayah bunda di rumah kan mungkin punya kelemahan nih, Kak Ci, terkait dengan cara mendongeng yang baik, Kak Ci. Oke, ya. Kalau misalnya punya buku kisah atau cerita terus dibacakan langsung, apakah sama efeknya, Kak Ci? Ya. Untuk berkisah ini ibaratnya adalah pisau gitu ya, artinya bisa dipakai untuk apa saja. Ketika kita berkisah untuk mengharapkan anak cinta membaca, tentu kita hadirkan buku di situ. Kita hadirkan buku di situ, dan buku yang ada kita sampaikan dalam bentuk kisah pun tidak mengapa. Bisa berarti ya? Bisa. Nggak harus pandai mendongeng dulu. Nah, ini masalahnya. Artinya begini, ketika saya memberikan kisah, wah saya harus bisa sekian ribu karakter. Harus seperti itu. Nggak harus. Karena apa? Karena untuk suara-suara seperti itu kan bawaan lahir tuh, nggak bisa dipaksakan. Kita bisa menarasikan dalam bentuk narasi yang lain. Contoh misalnya, seorang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, baik-baik saja ya, jaga diri baik." Nah, itu kan ini bisa dalam bentuk yang lain, tidak harus melambai, tidak harus betul-betul seperti suara perempuan kan gitu ya. Seperti aku. Tidak boleh. Berikutnya, Kak Ci, harapan Kak Ci untuk kegiatan berkisah itu apa? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harapannya adalah membumikan kisah. Artinya kisah ini menjadi menu rutin, menu wajib yang harus disampaikan kepada anak-anak di sela-sela waktu quality time-nya. Jangan terjebak, Kak Joko ya. Jangan terjebak dengan acara-acara misalnya berkisah oleh Kak Aji, datangilah. Kemudian setelah sampai ke rumah nggak diperdengarkan lagi. Nah, ini kegagalan kami ya. Artinya ketika kita memberikan kisah, memberikan dongeng dengan berbagai macam ekspresi, itu sebagai pemantik saja. Harapan saya adalah nanti di rumah masing-masing orang tua memberikan kisah kepada orang tuanya. Jangan sampai mengandalkan momen-momen seperti itu saja ya. Seperti itu. Apakah semua kisah yang diberikan kepada anak-anak itu semuanya baik atau kita pilah dan pilih aja? Oke, baik. Karena konteks kita adalah kisah ya, maka memang seyogyanya kita mengambil kisah itu memang dari referensi yang terpercaya, yang sudah ada. Contohnya misalnya Sirah Nabawiyah, Sirah Sahabat, itu yang kita berikan. Namun untuk menganalogikan suatu pesan moral penting, ya kita bisa meng-create cerita dengan kreasi kita. Tapi sekali lagi kita pahamkan bahwa itu bukan kisah yang harus saklek dicontoh. Kecuali Sirah Nabawiyah yang harus kita sampaikan dan kita berikan pemahaman ini adalah kisah yang sebenarnya. Oke. Mungkin ayah bunda di rumah mungkin ada yang mulai penasaran nih, Kak. Iya. Kira-kira kalau ingin belajar berkisah itu diawali dari mana, Kak Ci? Kalau mau menyampaikan kisah, misalnya
entah suaranya atau dari mana dulu Kak Haji? Untuk suara teknis itu kayaknya belakangan deh. Belakang. Yang pertama adalah diawali dengan niat. Bahwa apa yang saya lakukan ini sama dengan yang dilakukan oleh para leluhur yang telah mendahului kita, para nabi dan rasul kan ya. Nabi dan rasul itu berkisah tentang hari kemudian, berkisah tentang orang-orang yang terdahulu untuk dijadikan pelajaran saat ini. Seperti itu. Jadi harus kita yakini bahwa kegiatan kita ini, kegiatan saya berkisah ini adalah dalam rangka untuk menumbuhkan keimanan kepada Ananda dan bismillah nawaitu jadi ibadah. Setelah itu nanti secara teknis bisa nanti share YouTube atau lihat YouTube ATM lah, amati, tiru dan modifikasi seperti itu. Ya. Kalau saya dengar memang kalau kejadian di masa lalu itu bisa terulang lagi ya. Dengan membaca sirah, kisah, mungkin kita bisa mengambil ibrah atau hikmah. Mungkin Kak Haji bisa memberikan contoh bagaimana cara mendongeng Kak Haji? Bisa ya? Oh ya. Maksudnya cara mendongeng ke anak-anak nih? Ya. Atau ini tips saja ya, tips saja. Nah, biasanya ketika kita mengawali dongeng itu kan biasanya diawali dengan pada suatu hari, kan gitu ya. Nah, iya, atau pada zaman dahulu ada. Nah, mungkin itu kan sudah sering didengar oleh anak-anak dan secara psikologis anak-anak ketika sudah seperti itu maka kita bisa mencoba dengan cari yang lain. Contohnya misalnya dengan kita awali dari momen heroik dari cerita itu. Contoh misalnya ketika kita mau berkisah tentang kelahiran Rasulullah ya. Kan ketika kita berkisah tentang kelahiran Rasulullah diawali dengan dulu anak-anak, nah itu biasa. Lain ceritanya ketika kita awali dengan seperti ini. Ada gajah. Nah, kita awali sesuatu yang heroik. Sehingga anak-anak itu, apa ini ya ceritanya? Dan tipsnya lagi Kak Joko, jangan dikasih tahu judulnya atau itu cerita apa. Biarkan anak-anak nanti itu berimajinasi. Oh, ini cerita cerita kelahiran Rasulullah ya. Baru nanti kita dan ketika itu sudah muncul dari anak-anak berarti bisa dikatakan berkisah kita berhasil. Kalau perlu judulnya tanyakan ke anak-anak gitu ya. Nah, kalau terpaksa mereka nggak berimprov tanya, ya kita paksa dengan pertanyaan. Apa kira-kira judulnya tadi? Atau dari awal sudah kita kasih warning, teman-teman nanti perhatikan ya akan ada hadiah untuk anak yang bisa menjawab cerita apa yang akan kakak ceritakan. Kisahnya. Iya, seperti itu. Oke. Mungkin Kak Haji bisa mendongeng pesan untuk anak-anak di rumah. Ini kan musimnya wabah corona. Kira-kira apa yang harus dilakukan anak-anak di rumah supaya terhindar dari corona? Betul. Durasinya ini ya masih ya. Begini Kak Joko ya, begini maksudnya seperti ini. Entah ini skenario mungkin bisa memang ya seperti ini kenyataannya. Artinya seperti ini. Untuk cerita tentang lockdown, tentang wabah corona ini mungkin akan sangat linier. Kita berikan kisah tentang bagaimana Nabi Yunus ketika itu ditelan ikan paus. Bagaimana dia di situ beristighfar, bagaimana dia berdoa dengan tulus dan Nabi Yunus itu nggak tahu bisa selamat atau tidak. Kalau kita kan mungkin masih enak ya. Lockdown sampai sekian hari, lockdown sampai sekian waktu. Masih ada harapan. Berasnya masih ada. Nah, seperti ketika zaman Rasulullah pun demikian kan ketika diboikot. Nah, mungkin cerita-cerita itu bisa ditarik ke momen lockdown COVID-19 ini. Nggak langsung cerita tentang corona gitu ya. Ya makanya corona itu nanti boleh kita skip dulu. Terus nanti kita suruh berpikir anak-anak bagaimana dengan realitas sekarang. Nah, inilah fungsi kognitif daripada cerita atau kisah itu. Untuk mengaitkan peristiwa yang lampau dengan peristiwa kekinian. Seperti itu. Itu Kak Haji ya? Oke, ya. Oke, untuk lain-lain mungkin bisa next time begitu ya. Baiklah Ayah Bunda sekalian, itulah paparan dari Ustadz Karji atau Kak Haji sebagai pakar pendongeng kita yang berasal dari Sidoarjo. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan
kita sambung di lain waktu ya. Ya. Jangan lupa like, subscribe ya, gratis ya. Jangan lupa tekan loncengnya ya di bawah ini ya. Oke. Oke. Saya pesan aja ya. Pesan ya. Jangan lupa subscribe and like to share ke teman-temannya. Wani ngaji nih ya, wani ngaji. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.